Kali ini kami memiliki sebuah cerita yang berjudul Mobilku Mogok di Depan Hotel ketika aku sedang berjalan-jalan dengan mertuaku. Kita langsung aja ke ceritanya. Selamat mendengarkan. Di tengah perjalanan pulang yang basah, takdir memaksa sebuah mobil menepi saat sebuah penginapan menjadi satu-satunya pilihan. Di sanalah sebuah batas kepercayaan diuji. Ini adalah kisah tentang malam yang tidak terencana. Sepulang kerja hari Jumat siang, aku diajak ibu mertuaku ke pesta pernikahan keluarga di luar kota, yang jaraknya kira-kira kurang lebih 4 jam perjalanan kalau kita naik mobil. Itu pun kalau tidak lagi macet lewat puncak. Pesta keluarga tersebut rencananya akan dilangsungkan saat malam hari sekitar jam malam sampai selesai. Tapi kami perkirakan jam 10 malam udah selesai dan rencananya kami akan langsung pulang ke rumah tanpa menginap di sana. Sesampainya di tempat pesta, para kerabat dan keluarga banyak sekali yang mengagumi kecantikan ibu mertuaku. Malah ada yang sempat bercanda bahwa kami berdua ibarat sepasang suami istri yang sangat serasi. Pokoknya di antara keluarga dan kerabat kami berdualah yang menjadi fokus pemandangan para tamu yang hadir. Juga dibandingkan sama mereka yang sementara duduk di pelaminan, malam itu memang kecantikan ibu mertuaku tidak ada duanya, melebihi kecantikan tamu-tamu. Sebabnya yang hadir masih lebih cantik dan menarik ibu mertuaku jika dibandingkan dengan para ibu-ibu yang 10 tahun lebih muda dari ibu mertuaku itu. Walaupun sebenarnya ibu mertuaku sudah terbilang STW, berusia hampir 50 tahun atau setengah abad, beliau justru awet muda karena selalu menjaga kesehatan dan tidak pernah melupakan ikut senam Zumba. Bahkan kalau di rumah, beliau selalu merawat dirinya agar tetap fit, cantik dan energik. Tak terasa tepat jam 10 malam kami meminta pulang karena maklum rumah kami sangatlah jauh, dan bila tidak ada halangan mungkin kami akan tiba di rumah sudah tengah malam atau perkiraan sekitar jam 4 pagi. Setengah jam kemudian, tepatnya jam 10.30, kami telah meninggalkan tempat pesta dan aku langsung tancap gas untuk pulang ke rumah. Dalam perjalanan pulang, tiba-tiba ibu mertua mengingatkanku, hati-hati loh, jangan terlalu kencang bawa mobilnya. Nak Bardi, jalannya sangat licin, ucap bu mertua. Betul kata ibu mertuaku, karena saat itu hujan mulai deras. Sebentar lagi dekat puncak, maka jalanan semakin berkabut. Beberapa saat kemudian tiba-tiba setir mobil kurasa kok sangat berat ya. Aduh bu, ban mobilnya kempes kayaknya, ucapku. Secara refleks ibu mertuaku menjawab, cepat pinggirin mobilnya ke halaman hotel terdekat, ntar enggak keburu loh, bisa-bisa kita repot di jalan. Mana hujan makin deras lagi, kata ibu mertuaku. Iya bu, jawabku singkat sambil berbelok memasuki salah satu hotel yang ada di kaki puncak. Sebelum kami keluar dari mobil, ibu mertuaku berkata begini, Bardi, kalau ban mobilnya kempes dan enggak bisa ditolong lagi, kita harus menginap di hotel ini. Besok pagi aja kita lanjutkan perjalanannya. Dan memang keadaanlah yang mengharuskan kami untuk singgah dan bermalam
Tidak berselang lama, kami berdua dijemput dan diantar ke resepsionis hotel. Dan agar mengurangi kecurigaan pihak hotel, ibu mertuaku langsung mencatat identitas kami berdua sebagai suami istri. Ibu mertuaku memanggil kepadaku sambil mengeluarkan kartu kreditnya untuk digesek sebagai pembayaran menginap di hotel tersebut untuk 1 malam saja. Setibanya di kamar, ibu mertuaku langsung tersenyum manis kepadaku dan berkata, "Nak Bardi, jangan macam-macam ya. Walaupun di tempat pesta tadi mereka yang ada di sana bercanda, kita kayak pasangan suami istri, dan juga tadi di resepsionis ibu bilang kalau kita adalah suami istri. Tapi kamu tetap anak menantu ibu loh ya, jadi nggak boleh macam-macam loh." Spontan aku menjawab, "Baiklah ibu." Ibu mertuaku yang cantik, entah dari mana datangnya keberanianku itu untuk merayu ibu mertuaku itu. Walaupun itu akan sampaikan secara berjeda, tapi kalau dipikir-pikir, wah, bisa berabe juga sekamar di hotel dengan ibu mertua yang cantik dan menawan. Pasti dugaan orang kalau bukan suami istri yang kemalaman, pastilah selingkuhannya. Dan yang jelas pastilah mereka akan memanfaatkan waktu yang sangat panjang untuk melewati malam yang indah berdua sepuas-puasnya. Di saat aku memikirkan praduga orang terhadap kami berdua, tak terasa ada yang tiba-tiba hormat siaga satu sepertinya. Bisikan-bisikan halusinasi mulai menguasai pikiranku, membuatku hampir salting alias salah tingkah. Dan tiba-tiba saja ibu mertuaku berkata, "Ibu mau mandi dulu ya, tolong bantu ibu bukain ini." Waduh, dobrakin pintunya makin kuat saja. "Iya bu," saut aku enggak grogi. Di saat aku membantu ibu mertuaku, itulah entah kenapa aku malah mencoba meliriknya dari samping belakang. Dalam hati aku berkata, pasti semua kaum Adam yang berdekatan dengannya ingin mengakui isi keindahan dan kesempurnaan panorama alam langka yang ada pada ibu mertuaku, tanpa terkecuali termasuk aku, anak menantunya sendiri. Semoga saja malam ini adalah malam keberuntunganku, itu doaku. Amin. Singkat cerita, sewaktu ibu mertua di kamar mandi terdengar sayup-sayup riak air. Tak terasa jukung otomatis milikku mulai bergerak sendiri secara naluriah yang mulai tidak dapat dikendalikan. Dan tiba-tiba terdengar teriakan perlahan ibu mertuaku, "Nak Pardi, kamu juga mandi ya? Airnya nyaman dan hangat kok." "Iya, iya dong, masa sih nggak mandi? Entarnya bau loh bu," sahutnya. Kemudian senyap batinku, apakah ini sinyal keberuntungan darinya atau hanya karena candaan saja? Tak terasa genggaman tanganku mulai kukencangkan. "Sabar ya Jubri, kamu entar pasti aku masukin ke kandang yang tepat dan nyaman," gumamku dengan pikiran semakin terinspirasikan. Beberapa saat kemudian ibu mertua keluar kamar mandi dan hanya berkelit handuk tebal. Ibu mertua menuju spring bed, langsung masuk ke dalam selimut yang tebal lalu berkata, "Sana gantian kamu yang mandi nak. Ibu mau tidur dulu ya." Aku pun langsung menjawabnya, "Nggak jadi mandinya ya aku bu, pagi aja entar sekalian."
Jawaban ini memang sudah aku persiapkan agar cepat-cepat bisa tidur alias lebih cepat tidur di samping ibu mertuaku. Malam menjelang subuh ini setelah kamu aja. Tapi kalau bau jangan baring di samping ibu lo ya, ucapnya dengan senyum manis. Setelah aku ikut turu, aku masih menunggu kira-kira 10 menitan. Setelah napas ibu mertuaku seperti mulai teratur yang menandakan beliau tertidur. Perlahan-lahan aku mencoba ikut masuk juga di balik selimut tebal itu. Aku tarik dan simak sedikit selimut itu, satu-satunya yang akan kami pakai berdua. Tapi tiba-tiba ibu mertua bermanuver. Mungkin terasa hembusan dingin akibat selimut yang menutupinya tersingkup sedikit. Tampak ibu mertua tidur di bawah selimut tanpa disertai atribut resmi. Selain hawa tebal tadi, karena kami berdua memang tidak mempersiapkan pakaian turu. Ya mau gimana, kami menginap di hotel ini juga di luar rencana kami berdua. Ibu mertuaku turu membiangkanku di sebelah kanan. Perlahan aku melabuh di balik selimut di samping kiri. Beberapa saat kemudian ibu mertua pun berbalik. Tentu saja wajahnya hampir saja menyentuh wajahku. Kutatap matanya yang tertutup indah, nampak hidung kecil yang mancung. Kuberanikan dan kuulak perlahan hidung ibu mertua, namun tak ada reaksi apapun darinya. Kulanjutkan untuk menarik ke bawah bibirnya yang tipis agar tampak gigi yang putih rapi berjajar. Tapi ternyata masih juga tak ada reaksi. Berarti dari ibu mertua. Akhirnya dengan deg-degan serjantungku yang berdebar, kurapatkan wiri-wiriku. Sekian detik kemudian mulailah terlihat teriakan napasnya sedikit terganggu, mungkin karena terpelang dengan irungku. Pada akhirnya ibu mertuaku membuka sedikit mulutnya. Wow, kesempatan emas nih, pikirku tanpa aku duga. Rupanya ibu mertua di dalam turuknya mengikuti alur cerita yang sedang aku buat. Mungkin saja ibu mertuaku sedang bermimpi. Selanjutnya tentu saja dengan adanya tanda-tanda itu, kualitas keberanianku bertambah. Keadaan yang sangat langka dan untuk pertama kalinya aku dekat dengan ibu mertuaku seperti ini membuatku semakin terinspirasikan. Dalam hati aku sempat berpikir, apakah ibu mertua saat ini sedang bermimpi bersama suaminya ataukah hanya pura-pura turu? Tapi tentu saja aku tidak mencari jawaban atas pertanyaanku itu. Yang aku cari adalah bagaimana caranya aku sukses malam ini. Beliau mulai beraksi, dan tentu saja ini semakin membuat aku merasa senang dan bertambah semangat. Kreatifku secara perlahan. Ibu mertuaku aku dorong agar posisi tidak miring. Kemudian mulailah aku melanjutkan episode kreatif yang level lebih tinggi lagi. Dan tentu saja aku semakin lupa segalanya. Lupa kalau beliau ini adalah ibu mertuaku sendiri. Aku semakin kesurupan akibat makin tingginya semangat kerja kreatifku di kala itu. Akhirnya ibu mertua pun tersentak. Nak Bardi, kamu ngapain? Ini nggak boleh, kata ibu mertua yang terkejut dan langsung setengah marah padaku. Ya aku nggak bisa turu bu, apalagi dekat dengan ibu yang cantik gini, jawabku dengan perasaan campur aduk saat itu. Antara rasa takut kalau ibu mertua beneran marah,
dan rasa-rasa nanggung karena sebenarnya garis finish sudah hampir tampak saat itu. Aku harus berhasil malam ini, pikirku. Di malam itu kemudian terdengar jawaban lembut dari ibu mertuaku. Oh begitu ya. Ibu mertuaku kembali terdiam agak lama lalu berbalik membelakangiku dengan suara yang bagaikan angin dari nirwana dunia ambarawa. Ibu mertua kembali berucap, baiklah nak Bardi, tapi jangan gerasa gerusu dong, yang romantis ceritanya, biar kita sama-sama senang. Bisa? Lalu ibu mertuaku terdiam lagi. Kata-katanya barusan yang kurang aku mengerti maksudnya. Apakah yang tadi sempat aku kerjakan itu dibenarkan? Tetapi enggak boleh gerasa gerusuh. Apa ya? Tetapi saat itu tidak ada kesempatan untuk berpikir mencari jawabannya, karena aku lebih memilih fokus pada bagaimana caranya sinyal-sinyal kecil yang sudah aku terima dari ibu mertua itu menjadi semakin kuat dan pada akhirnya lancar semuanya. Aku tidak berani lagi ngomong macam-macam padanya. Dengan perasaan yang tidak karuan, aku memberikan jawaban singkat pada ibu mertuaku. Maafkan Bardi, Bu. Seraya aku menatap punggungnya yang masih agak bergetar. Entahlah sudah berapa lama kami sama-sama terdiam. Tiba-tiba saja ibu mertuaku berbalik dan berkata, kalau kamu ingin dengan ibu, syaratnya harus dengan cara yang lembut dan perlahan-lahan saja. Kan masih ada waktu. Ya udah, nak Bardi, malam ini boleh lanjutkan lagi yang tadi sempat terhenti. Pokoknya malam ini ibu serahkan semuanya kepadamu, kecuali yang satu ini, yaitu si Dedek yang ini terlarang masuk sarang seraya ibu mertuaku menyenggolnya. Tetapi Bu, justru cuman yang satu ini yang paling mau malam ini. Protesku mulai berani. Dasar kamu dikasih hati minta ampela, jawab ibu mertuaku dengan tersenyum, bukan marah. Yes, teriakku dalam hati, pasti sukses malam ini. Ternyata aku dibuatnya begitu merasa senang. Setelah itu ibu mertuakulah yang malah lebih dulu berinisiatif, dan pastinya sekarang ini lebih berasa dibandingkan pada waktu ibu mertuaku dalam keadaan terturuk dari itu. Karena kali ini ibu mertuaku dalam kondisi sadar-sadarnya, dengan cara yang lembut dan perlahan-lahan. Di malam yang sejuk dan penuh keindahan itu, semuanya berlangsung saling kerjasama, saling bahu-membahu, saling bantu untuk mencapai satu tujuan yang bisa membuat siapapun akan lupa segala-galanya. Begitulah bagiku dan ibu mertuaku saat kami berdua lupa bahwa yang terjadi di malam itu adalah antara menantu dan ibu mertua yang orang katakan sangatlah tabu. Tetapi justru itulah yang menambah suasana makin seru dan penuh dengan suasana yang sangatlah romantis. Sungguh satu pengalaman yang sangat sulit dilukiskan dengan kata-kata. Rasanya aku tidak ingin semua ini berlangsung terlalu cepat. Kulihat mata ibu mertuaku mulai terpejam hingga pada kenyataannya semua harus berakhir dan mampu membawa kami berdua ke aliran nirwana ambarawa. Jam dinding hotel telah menunjukkan pukul 3 pagi yang akhirnya kami berdua tertidur. Keesokan harinya ibu mertuaku menjepit hidungku sehingga aku sulit bernapas, dan akhirnya aku terbangun. Selamat pagi mantu ibu yang tersayang, sambut beliau sambil tersenyum manis. Tidak kusia-siakan kesempatan emas ini. Hingga pagi itu sebelum kami berdua check out,
masih dapat kesempatan satu kali lagi. Ibu, aku ada satu permintaan, boleh? Ujarku. Apa itu sayang? Selah ibu mertuaku, aku sangat mencintai ibu. Maukah ibu menjadi istriku selama-lamanya? Ucapku. Gila kamu sayang, mana ada menantu yang memperistri ibu mertuanya. Jawab ibu mertuaku sambil tersenyum. Tapi kamu boleh ambil jatah kamu, gak apa-apa kalau kamu mau, asalkan ayah mertua dan juga istrimu tidak tahu. Sambungnya sampai akhir jam 11 siang. Kami bersiap-siap check out dari hotel. Sewaktu kami hendak mengambil kunci mobil di resepsionis, kami disapa, "Selamat siang Tuan dan Nyonya. Semoga nyaman istirahatnya dan terima kasih atas kunjungannya. Semoga Bapak dan Ibu mendapatkan kebahagiaan di hotel kami." Dan ibu mertuaku hanya tersenyum sambil berjalan menggantung di bahuku menuju ke mobil kami yang telah disiapkan. Cerita ini selesai. Begitulah awal kisahku bersama ibu mertuaku, yang sampai saat ini tidak ada seorang pun yang tahu. Kisah ini mengajarkan buat kita semua bahwa keadaan darurat seringkali menjadi topeng yang sempurna untuk niat terlarang. Kisah ini dimulai dari sebuah ban bocor, hujan deras, dan sebuah kamar hotel. Ini membuktikan bahwa kesempatan yang tidak direncanakan adalah ujian terbesar bagi sebuah kesetiaan. Kita melihat bagaimana Bardi dan ibu mertuanya sama-sama setuju untuk menghancurkan percobaan. Mereka lupa bahwa ada seorang istri, seorang anak yang dicintainya sedang dihianati di rumah. Yang paling mengerikan bukanlah kesalahannya, tapi bagaimana mereka menikmatinya. Mereka menyebut tabu sebagai sesuatu yang romantis dan seru. Mereka lupa bahwa apa yang mereka lakukan bukanlah cinta, tapi pengkhianatan yang dibungkus dengan keinginan. Cerita ini juga menunjukkan betapa tipisnya batas antara pura-pura tidur dan niat yang disengaja. Batas antara ini enggak boleh dan silahkan, tapi jangan gersah-gerusuh. Semoga kita semua diberi kekuatan untuk tidak hanya menepi saat ban bocor, tapi juga kekuatan untuk tetap di jalur yang benar dan tidak mengorbankan keluarga demi kenyamanan sesaat. Terima kasih yang sudah mau mendengarkan kisah ini. Di sini tentunya kami sebagai pemilik cerita tidak ada maksud untuk merusak moral, tapi di sini hanya berbagi pengalaman yang tidak untuk boleh ditiru. Ambil baiknya dan buang yang buruknya. Dari cerita kisah nyata ini, semoga hal seperti ini tidak terjadi kepada kita semua. Oke bro, dan semoga kita semua dilindungi dari mara bahaya. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Jangan lupa like, komen, share, dan di subscribe. Terima kasih.